Halo Moncek Bice, Anda dulu jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, sama bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng mengunjungi Polres Ogan Ilir yang kebetulan hari ini bisa sambut dari Bapak itu ada Yulia Santo. Ini langsung ke Pak Andi Baso Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moncek Bice, Andi Baso luar biasa di Polda, udah wah namanya udah besar. Apakah rebah kalau balik ini sama-sama kita Makassar? Alhamdulillah. Baji-baji tuh? Baji-baji. Nah, Pak Kapolres, ini kan Ogan Ilir ini mungkin sudah tidak asing lagi ya di pola kerja Pak Kapolres yang selama ini membidangi Propam ya. Nah, di Ogan Ilir ini program apa saja yang nantinya akan dilaksanakan Bapak Kapolres terkait dengan katanya juga di Polres OI ini itu kantong narkoba. Mungkin bisa diceritakan sedikit biar Moncek Bice kita tahu. Baik, terima kasih. Pada saat hari ini saya diterima di Polres Ogan Ilir. Program-program yang akan saya laksanakan, pertama pengaturan atau bersih-bersih internal dulu. Ya, internal terkait juga nanti ada hubungannya dengan kampung narkoba. Khususnya kita di wilayah kita ini saya upayakan bagaimana caranya kita meminimalisir atau menolkan narkoba. Paling tidak kita minimalisir dulu, karena ini konteksnya sangat-sangat besar dan mungkin juga akan bergulir terus terkait dengan pengedaran narkoba. Ya, polisi dalam artian Polres Ogan Ilir tidak bisa bergerak sendiri. Dalam hal bersinergi ya. Ya, harus bersinergi dengan masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat, termasuk juga anggota polisi. Jadi contoh harusnya ya? Ya, anggota polisi sendiri. Karena kami pada waktu saya di Propam kemarin di Propos, ya masih ada ditemukan anggota yang coba menggunakan narkoba. Gitu. Kami berikan pembinaan sampai anggota tersebut bisa meninggalkan menggunakan narkoba tersebut. Jadi ada lagi Pak Kapolres katanya juga di sini selain narkoba juga identik dengan begal. Nah mungkin ini ada kiat-kiat khusus juga dari Pak Kapolres untuk membersihkan dari pelaku-pelaku begal di Ogan Ilir. Ya, baik. Jadi upaya-upaya kita, kami laksanakan patroli atau kering serse maupun intel terkait dengan maraknya begal. Kemudian juga patroli ini sifatnya dialogis. Patroli dialogis. Jadi setiap orang anak-anak yang berkumpul tengah malam berkumpul di tempat-tempat yang gelap. Ya ini kita akan samperin, kita sampaikan apa keperluannya. Setelah itu kita bubarkan. Termasuk juga yang nongkrong-nongkrong di jalanan tidak ada alasan, tidak ada kegiatan apa-apa, ya kita bubarkan ya. Nah itu programnya ke depan. Nah namun ini terkait juga beberapa kegiatan-kegiatan dalam rangka mengkondusifkan situasi Kamtipmas yang ada sekarang, termasuk maraknya pencurian kendaraan bermotor atau kecelakaan lalu lintas atau tindak pidana yang lain. Nah ini perlu kiranya kita berlahan membenahi. Ya, bagaimana caranya kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena polisi itu adalah dulur kita, ya. Polisi dulur kita. Jadi polisi itu mengayomi, melindungi dan melayani. Nah, Pak Kapolres, mungkin satu lagi pertanyaan. Ini titipan kawan-kawan wartawan sini lah. Nah, kayaknya Kapolres baru dapat tongkat baru lah sudah dapat PR ya. Nah, PR-nya ini katanya ada pembunuhan juga kemarin beberapa hari yang lalu calon kepala desa ya di Betung 2 yang sampai sekarang motifnya juga belum diketahui. Mungkin ada kiat-kiat Pak Kapolres untuk bisa mengungkap kasus ini lebih cepat lagi. Ya, betul. Jadi terkait tindak pidana tersebut ada beberapa kejadian juga yang sudah kita ungkap, termasuk pembunuhan atau penikaman
kepada anak pelajar itu sudah selesai kemarin, sudah selesai. Kita langsung amankan pelakunya, kita proses secara hukum. Kemudian yang sekarang ini, yang dalam proses ini adalah pembunuhan warga yang ada di wilayah Betung 2. Itu kita akan ungkap. Memang kalau dilihat dari luka korban ini ada tembakan. Ada tembakan selain sayatan benda tajam, kemudian dilakukan penikaman. Nah, terakhir itu dilakukan penembakan. Nah, ini sudah kita cek proyektilnya. Ternyata pelaku ini menggunakan senjata rakitan. Oh, senjata rakitan. Iya, yang kira-kira bisa menjadi bisa menjadi motivasi untuk yang lain untuk membuat rakitan ini. Makanya nanti anggota kami khusus yang ada di Polsubsektor, kemudian di Polsek, kemudian Binmas, Babin Kamtipmas mungkin menghimbau warga untuk tidak lagi menggunakan senjata rakitan atau yang biasa masyarakat gunakan itu adalah kecepek. Iya. Nah, kemudian itu nanti ada operasi juga kita akan laksanakan, operasi senjata api. Mungkin nanti kita akan razia. Kemudian kesadaran masyarakat kami butuhkan untuk menyetor senjata api apabila mereka masih menyimpan itu. Ya, secara kesadaran ya, jadi tanpa harus dicari polisi baru menyerahin ya. Betul. Harus secara kesadaran. Betul. Kemudian termasuk juga ada rumor bahwa korban ini adalah bakal calon kepala desa. Ya, nah, gitu. Jadi saya himbau kepada masyarakat, jadi ini kasusnya adalah kasus pembunuhan. Dan jangan dikait-kaitkan dengan politik ya, atau dalam rangka pilkades yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi di wilayah Ogan Ilir ini. Sama-sama kita jaga situasi kondusif ya, jangan sampai kita mengalihkan kejadian-kejadian atau mengalihkan isu-isu yang kira-kira bisa mengakibatkan keresahan masyarakat. Salah satunya adalah bakal calon kepala desa yang nantinya akan dilaksanakan. Ini sebenarnya pesta, salah satu bagian dari pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Harus gembira ya, benar, harus gembira. Jadi bukan berarti harus ketakutan. Benar. Harus ketakutan atau merasa tidak aman. Benar. Nah, sama-sama kita menjaga ini. Kalau misalkan ada indikasi-indikasi indikasi bahwa akan adanya ancaman-ancaman atau merasa diintimidasi, silakan laporkan kepada kami. Iya. Kami akan tindak lanjuti, tetapi dengan catatan harus jelas. Harus ada dasar hukum yang kuat. Ada dasarnya bahwa betul itu adalah satu pengancaman. Bisa memberikan bukti-bukti kepada kami. Kemudian baik itu suara, rekaman video atau ada saksi-saksi yang lain benar-benar yang melihat yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Oke, nah Mang Cek ya, nah termasuk juga keluarga ataupun pelaku yang nonton acara ini, nyerah ke diri baik, orang nanya baik, bener kira-kira ya, karena aparat pasti akan bergerak, kapanpun pasti akan tertangkap. Jadi berilah kesadaran keluarga yang mungkin juga nonton acara ini, keluarga pelaku juga bisa untuk menyerahkan diri ya. Nah, termasuk juga warga yang tadi ada ini, jangan ada terjadi konflik horizontal ya, artinya konflik antar pendukung, nggak usah lagi. Kita bersaudara, lama sama-sama dulur. Polisi lagi dulur kita. Untuk apa kita punya dulur polisi kalau masih nak gotok-gotokan. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa ya serahkan baik ke Bapak polisi, serahkan baik ke dulur kita polisi ya. Nah, mungkin Pak Kapolres sebelum kita tutup, mungkin ada yang disampaikan untuk anggota kita dengan masyarakat di Ogan Ilir. Baik, terima kasih masyarakat Ogan Ilir khususnya. Saya himbau dan saya tekankan kepada masyarakat kami yang ada di Ogan Ilir, sama-sama kita sukseskan pilkades yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Tolong sama-sama dengan warga, bersama dengan anggota kami menjaga keamanan lingkungan, yang notabene kita tidak bisa sendiri menjaga keamanan di wilayah kita, di wilayah Ogan Ilir ini. Dan bagi masyarakat yang melihat atau ada salah satu atau dua dari pelaku pembunuhan warga Betung 2 kemarin, ya saya minta supaya menyerahkan diri.
Ya, kami akan persuasif, kami akan lindungi saudara saya itu, ya, untuk kita proses kepada Proses hukum ya. proses hukum yang berlaku. Dan tidak usah khawatir, kami akan menjaga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan pada prosesnya. Itu saja mungkin saya sampaikan. Tolong ingatkan keluarga kita untuk tidak berbuat hal yang melanggar maupun hal-hal yang kira-kira jahat dengan orang lain, khususnya dulur-dulur kita yang ada di Ogan Ilir dan umumnya di Sumatera Selatan ini. Itu saja. Oke, Mang Cipicai, terima kasih Pak Kapolres. Wah, selamat bertugas Pak Kapolres. Kami dari jajaran TV Sumsel beserta kru mengucapkan selamat, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.